Apa jatuh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Yaqulullah Rabbuna tabaraka wa ta'ala wa huwa khaliquna wa wahibu hayatina fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Fa inna astaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atika wa ala ta'ati rasulik. Amma ba'd. Ikhwati fillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Nikmat kesehatan pada malam hari ini kita bersama-sama dalam keadaan sehat. Nikmat kesempatan malam hari ini juga Allah memberi kesempatan kepada kita untuk duduk bersama di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang biasa kita jadikan sebagai tempat untuk mengupdate iman kita kepada Allah beserta 6 rukunnya. Tempat untuk menambah wawasan keislaman kita, menambah pengetahuan kita tentang syariat agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan amal salih yang kita tunaikan pada malam hari ini, duduk di majelis ilmu pada malam Kamis, merupakan bagian dari ibadah yang istimewa. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang membuktikan kecintaan kita kepadanya, kecintaan kita kepada Rasul-Nya, dan juga menjadi ciri istimewa bahwa kita semuanya adalah para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pecinta sunnahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah sampaikan kepada uswah hasanah kita, panutan kita dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Siapa yang dimaksud panutan kita, yang kita berselawat kepadanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan selawat kita yang kita sampaikan kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, Allah balas dengan 10 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kami mengangkat sebuah tema tahapan sakaratil maut. Kematian itu memiliki tahapan. Dan ketika kematian datang, tidak ada seorang pun yang bisa menduga, memprediksi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hari kematiannya. Hari apa dimatikan oleh Allah, jam berapa dimatikan oleh Allah, di tempat mana dia dimatikan oleh Allah, dalam keadaan apa dia meninggal, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sakit apa yang menjadi sebab dia menuju kematiannya. Allah yang maha tahu atas takdir yang ditetapkan bagi tiap-tiap hambanya. Bagi kita semua min bani Adam, anak cucu Adam. Berkaitan dengan tema ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya, ayat yang terakhir dari surah Luqman. Bagian dari ayat yang terakhir dari surah Luqman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah mengetahui seseorang itu di bumi mana dia mati. Dalam keadaan apa dia mati, tidak ada seorang pun di antara kita mengetahui. Termasuk sakit apa yang menjadi sebab dia mati. Matinya di rumah atau di rumah sakit. Atau ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan kecelakaan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Sahabat Ali radhiyallahu anhu ta'ala menjelaskan ketika beliau memberikan sebuah definisi tentang takwa. Di antaranya pemaknaan Di antara pemaknaan takwa yang disampaikan oleh beliau, sahabat Ali radhiyallahu anhu ta'ala, al-istidadu lirrahil. Kalau bahasa beliau ketika memberikan ta'rif tentang takwa ini, lengkapnya, at-taqwa
Al-khawfu minal jalil. Dalam tuntunan sabdanya. Baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapannya. Wal qana'atu bil qalil. Dan nerimo, bersyukur, ridho atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, walaupun nikmat yang Allah berikan kepadanya itu jumlahnya tidak banyak, sedikit. Kemudian dari isi pemaknaan yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, yang isinya ada 4. Yang terakhir beliau menyampaikan wal istidadu lirrahili, dan mempersiapkan diri berangkat kembali kepada Allah, menyambut kematian. Jadi kematian itu harus disambut. Kalau tidak disambut nanti mendadak rasanya sakit. Sambutan apa yang harus kita persiapkan terhadap kematian? Kita sambut dengan ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada Rasulnya. Karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya adalah 2 modal dasar untuk menggapai kemuliaan, keselamatan, dan keberuntungan besar. Maka dalam firman-Nya di dalam surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Jadi keberuntungan besar itu bagi seorang muslim ketika dalam hidupnya di dunia dikondisikan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya dan dalam ketaatan kepada Rasulnya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW inilah modal untuk menyambut datangnya mati. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para salafus salih itu yang dikhawatirkan adalah detik-detik akhir di hari kewafatannya. Apakah amalnya sudah cukup? Dosa dan kesalahannya diampuni, dimaafkan oleh Allah? Kemudian happy ending husnul khatimah yang Allah berikan. Maka ada salah satu ulama Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, rahimahullahu ta'ala, dalam nasihat masnya beliau menyampaikan, jangan lupa kita memohon kepada Allah di setiap sujud kita. Berapa permintaan? 4 permintaan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, hamba meminta kepadamu kebaikan di penutup kehidupan. Husnul khatimah. Yang kedua, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan, teguhkan hatiku di atas agamamu.
Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, hamba memohon kepadamu tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang benar. Kemudian yang keempat, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai kemaafan, maafkanlah hamba, maafkanlah aku. Seorang mukmin tidak akan meninggalkan 4 doa ini yang disampaikan, dilangitkan dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sujudnya maupun setelah selesai membaca tasahud akhir sebelum salam. Husnul khatimah itu adalah sebuah kebahagiaan yang tak terhingga. Bagi apa? Si mayit di hari kematiannya. Jadi bagi si mayit di hari kematiannya tidak ada sesuatu yang membahagiakan adalah terkecuali Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian amal salih di hari kematiannya menjadi amal yang terakhir. Dan kematian itu memiliki tingkatan-tingkatan. Memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama bagi seorang mukmin yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kematiannya, saat ajal tiba, Allah memanggil dengan panggilan sebagaimana ayat yang terakhir di penghujung ayat dari surah Al-Fajr. Di hari kematiannya Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kematian yang seperti ini ketika Allah memanggilnya dengan panggilan yang indah, yang membahagiakan, adalah kematian husnul khatimah tingkat tinggi. Wahai jiwa yang tenang, hambaku yang memiliki jiwa yang senantiasa tunduk dan patuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kepadaku Allahmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha. Allah pun ridha kepadanya, dalam keadaan senang dan menyenangkan, dalam keadaan ridha dan diridhai. Allah ridha dan hambanya yang di hari kematiannya dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bahagianya luar biasa. Kedamaian, ketenangan dirasakan di dalam jiwanya. Kemudian Allah melanjutkan, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Jadi Allah mengakui sebagai hambanya, mendapat legalitas pengakuan, diakui oleh Allah menjadi hambanya.
Bukan sebatas mengaku sebagai hamba Allah, tapi Allah tidak mengakui. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Kematian yang indah. Ketika di hari kematian kita kok ayat ini yang Allah memanggil kita, maka langsung masuk surga, Pak. Orang mati syahid kan langsung masuk surga. Para nabi, para rasul. Ini tingkat pertama, kematian yang indah. Bagi orang-orang mukmin yang bertakwa, hamba Allah yang salih, yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian yang indah yang kedua, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Hamim As-Sajdah atau surah Fussilat ayat 30. Tapi tidak lebih tinggi dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama dipanggil sama Allah, diakui sebagai hambanya, diperintahkan masuk surga. Ini tingkat 1. Tingkat 2-nya adalah sebagaimana yang Allah firmankan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah terhadap pernyataannya. Istiqomah dalam pernyataan pengakuan dan keyakinannya bahwa Allah Tuhannya. Istiqomahnya sampai mati, Pak. Tidak ada keraguan di dalam keimanannya kepada Allah. Sampai keimanannya kepada qadarnya Allah, khairihi wa sarrihi. Di hari kematiannya Allah memberi hadiah besar. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah menurunkan para malaikat. Para malaikat rahmat yang ditugasi untuk menghibur supaya rasa takutnya hilang dalam menghadapi kematian. Rasa gelisah, rasa sedihnya hilang. Mengawal malaikat maut. Ya, mengawal malaikat maut. Dan apa yang dipesankan oleh Allah kepada malaikat yang diturunkan di hari kematian hambanya yang istiqomah dalam keimanannya kepada Allah, sampai keimanannya kepada qadarnya Allah khairihi wa syarrihi. Hibur, beri kabar gembira kepada hambaku supaya hambaku tidak takut di hari kematiannya. Maka yang diucapkan, yang disampaikan oleh malaikat rahmat, alla takhafu, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir.
Wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih. Tidak usah gusar, tidak usah sedih, tidak usah takut. Kemudian kalimat yang terakhir yang disampaikan oleh malaikat rahmat, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian, wahai hamba-hamba Allah yang mukmin, yang istiqomah dalam keimanan kalian kepada Allah, dengan surga yang Allah telah janjikan, yang kalian telah mendapatkan janji dari Allah untuk mendapatkan surga. Kemudian Allah tunjukkan tempatnya, hadhil jannatu ma'waka, ini lu swarga nggon balimu sause mati, yang akan menjadi tempat tinggalmu yang kekal abadi. Sehingga di hari kematiannya rasa takutnya hilang, rasa sedihnya, rasa cemasnya hilang. Dan di antara kita pasti merasakan kegelisahan yang luar biasa. Detik-detik hari terakhir kita akan diwafatkan oleh Allah, ketika waktu hadrah akan tiba. Waktu hadrah itu waktu datangnya kematian. Hadrah proses dicabutnya ruh. Hadrah. Ya, iya. Bukan hadrah terbangan. Hadrah. Ya. Pakai hak hadrah. Ya. Ihtidhar. Al-muhtadhir, al-muhtadhir. Orang yang dalam keadaan hadrah sakaratil maut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada tahapan seorang mukmin itu dimatikan oleh Allah tapi masih ada penyesalan. Ya. Masih ada penyesalan. Karena apa? Amal solihnya tidak maksimal. Khususnya berkaitan dengan amal solih, sedekah. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Rabbi laula akhartani. Cobi ditingali. Surah At-Taghabun. Ayat pinten nih? Ayat 9 apa ayat 10? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ayat pinten nih? Oh, Al-Munafiqun. Ya. Ragu-ragu saya. Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Rabbi du pengiran insun, lawala akhartani ila ajalin qarib.
Geni toh panjenengan boten purun mundur kematianku sebentar saja. Mbok nggih panjenengan nunda kematianku sejenak saja. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Lalu aku akan menyempurnakan sedekahku dari harta benda yang melimpah pada waktu hidup di dunia yang engkau karuniakan kepadaku. Wa aku minas salihin, dan aku menjadi hambamu yang salih. Dan aku menjadi sebagian dari golongan hambamu yang salih. Jadi masih ada penyesalan, khususnya amal yang berkaitan dengan sedekah. Ketika Allah tunjukkan pahala sedekah luar biasa. Merasa harta bendanya banyak, tapi tidak ada yang dibawa pulang kepada Allah. Hanya sedikit yang dibawa pulang. Minimalis. Padahal harta bendanya melimpah ruah. 2,5% zakat yang wajib. Ya sedekah, tapi sedikit. Makanya pernyataannya minta di sebentar saja ya Allah. Tidak minta waktu banyak itu. Sebentar saja ya Allah. Nanti setelah maksimal aku menyedekahkan harta yang masih banyak yang aku tinggal di belakang punggungku. Nanti mboten menapa panjenengan mahfataken kula. Jadi mintanya sebentar saja. Untuk menyempurnakan amal dalam berinfak, dalam bersedekah. Karena apa? Merasa pada waktu hidup di dunia Allah memberi harta benda yang banyak. Nah, ini orang-orang kaya yang beriman yang dalam berinfak, bersedekah tidak maksimal. Padahal tuku apa wae iso waktu urip ning dunya. Yang diwariskan banyak ya. Miliaran yang diwariskan. Anak siji keduman 3 miliar. Ya. Kemarin ada yang konsultasi tentang pembagian waris. Bercerita di antara saudara sepupunya mendapat warisan satu orang 3 miliar saking banyaknya harta bapak. Nah, yang model-model hamba Allah yang diberi harta benda banyak, kemudian lebih memilih ninggal waris nanggone anak-anak sing akeh, tapi sedikit yang dibawa pulang kepada Allah. Nanti kejadian di hari kematian ini seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang ke-10 dari surah Al-Munafiqun. Tapi jangan sampai kita minta kembali seperti orang kafir nih. Di surah Al-Mu'minun ayat 100. Coba dilihat. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Napa bunyi ini? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim
barzakhun ila yaumi yub'atsun. Iki keadaane wong kafir mati. Ketemu Pak Yasir? Ketemu? Coba terjemahannya dibaca. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan, serta tidak sungguh itu adalah dalih yang dilakukan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka depan. Sampai pada hari. Jadi pada saat orang kafir itu pada saat satu di antara mereka orang-orang kafir itu datang kematian kepadanya. Kemudian Allah memperlihatkan neraka. Apa permintaan seorang di antara mereka yang Allah matikan di hari itu? Rabbirji'uni. Wahai Tuhanku, perintahkan itu loh. Malaikat maut beserta pasukannya itu untuk mengembalikan ruhku ke dalam tubuhku. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya aku bisa beramal solih yang dulu aku tinggalkan. Jadi pada waktu hidup di dunia tidak beriman dan tidak beramal solih. Di hari kematiannya penyesalan tiada guna. Ini keadaan buruk orang kafir di hari kematiannya. Karena ayat ini menjelaskan tentang apa? Ayat yang sebelumnya tentang apa? Orang kafir, orang yang tidak beriman. Dijawab sama Allah, kalla, sekali-kali tidak. Bahasa Tegali belih. Ora. Moh. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapanmu itu hanya sebatas ucapan bagi orang yang mengatakannya, yang mengucapkannya. Kalau aku memberi kesempatan kepadamu hidup kembali, aku maha mengetahui kamu tidak bakalan beriman, tetap kafir dan tidak mau melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh yang aku perintahkan. Jadi Allah maha tahu. Dan tidak ada kesempatan yang Allah berikan kepada hambanya itu 2 kali, tidak ada. Kalau Fir'aun di hari kematiannya menyatakan diri iman. Ketika Allah tunjukkan kebenaran di hari kematiannya. Lah orang kafir secara umum yang mereka pada waktu hidup di dunia tidak beriman kepada Allah, tidak tunduk, tidak taat sama Allah dan Rasulullah SAW, maka di hari kematiannya yang sangat dahsyat sakitnya, Allah tunjukkan ini loh neraka sebagai tempat kembalimu. Maka meminta kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala agar malaikat maut beserta pasukannya untuk mengembalikan ruhnya ke dalam tubuhnya supaya apa? Dia bisa beramal salih. Tapi itu hanya ucapan saja. Allah sudah menjawab langsung. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada pembatas dinding kehidupan alam barzah sampai mereka dibangkitkan. Kalau 3, yang pertama tadi adalah keadaan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah
mengalami kematian yang indah. Yang pertama, ya, mendapatkan ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, sambutan dari Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kemudian jadi Allah yang langsung menghibur. Nih, tingkatan yang pertama itu Allah yang langsung menghibur. Diakui oleh Allah sebagai hambanya dan dimasukkan, diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Tingkatan yang kedua yang menghibur malaikat dengan menunjukkan surga Allah di hadapannya sebagai tempat kembalinya. Nah, yang ketiga, orang mukmin diberi harta benda banyak oleh Allah tapi tidak maksimal amal sedekahnya. Maka apa? Minta kesempatan sebentar saja ya Allah. Tidak minta lama. Beda dengan permintaan orang kafir, minta dikembalikan. Balik maning maring dunya. Nah. Maka Allah tidak apa? Tidak mengabulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kematian itu ada tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatan, ada perbedaan-perbedaan. Bagaimana Allah memberi kegembiraan? Allah memberi kegembiraan, ada yang langsung dan diakui sebagai hambanya, diperintahkan masuk ke dalam surganya. Ada yang melalui malaikat. Ada yang minta diberi kesempatan sebentar saja untuk melaksanakan amal solih karena ada satu sisi amal solihnya yang kurang berkaitan dengan apa? Bersedekah tadi. Dan di hari kematian nanti yang akan kita alami, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu apa? Yang gaib semua tampak. Kita bisa melihat malaikat maut jelas di hadapan kita yang akan apa? Yang akan menjemput kita. Menjemput kita. Sementara apa? Anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mengerumuni kita, mentalkin kita dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Yang bisa melihat adalah yang sedang mengalami hadrah sakaratil maut. Penglihatan matanya untuk menatap dunia sudah tertutup. Dunia menjadi gelap ketika kesadaran hilang. Tapi apa? Pandangan batinnya menuju kepada hal-hal yang tidak bisa dilihat ketika dalam keadaan masih normal hidupnya di dunia. Masih sehat. Ada sebuah penjelasan di sini. Sakaratul maut wahia halatu tawakkufi qalbil insani anin nabdhi. Sakaratul maut itu adalah di mana jantung manusia berhenti berdetak. Ini kalau dilihat dari sisi apa? Medis ya. Mati itu ya ketika apa? Ya, jantung sudah tidak berdetak. Wa tawaqqufihi bidzalika anil harakati wal adai mithlut tanaffusi wal masyi wal akli was surbi wa nahwihi. Sehingga tubuhnya tidak dapat bergerak dan melakukan aktivitas seperti bernafas, berjalan. Tidak bisa merasakan lapar lagi, kemudian ingin makan.
Jadi dalam keadaan itu tidak bisa bernafas, ya sudah tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Wala yumkinu lil jasadi ayyauda ba'dal mauti li ada'i dzalikal wadhaif. Serta tidak akan dapat kembali untuk melakukan fungsinya sebagai makhluk hidup di dunia. Ketika mulai ruh dicabut lepas, maka fungsinya yang biasa ia melakukan aktivitas pada waktu hidup itu sudah tidak bisa. Perjalanan hidupnya sudah berganti jalur. Kalau masih bisa beraktivitas itu jalur dunia. Kalau di alam kubur ada dua jalur aktivitasnya. Apa jalur aktivitasnya? Jalur aktivitas yang pertama adalah menghadapi fitnah kubur. Menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wamadinuka, apa agamamu? Jadi jalur kehidupannya setelah diletakkan di liang lahat, resmi menjadi penduduk di perut bumi. Nah, aktivitasnya itu menjawab fitnatul qabri yang ditanyakan, yang dilakukan oleh malaikat mungkar nakir. Nah, apa yang dialami setelah selesai menghadapi fitnatul qabri? Kalau lulus bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, apa? Mendapat bagian nikmat kubur. Pagi dan sore Allah bukakan satu pintu surga. Yang dirasakan adalah apa? Kenikmatan. Lebih nikmat dari malam pertama menjadi pengantin baru. Iya. Tapi ada keadaannya yang sengsara. Ada yang sengsara sampai akhir karena kafir, tapi ada sengsara yang batas waktu tertentu. Ya, orang mukmin yang punya dosa yang dosanya belum diampuni, ya. Kemudian belepotan jawabnya, ya. Ya. Ada hukuman. Tapi apa? Ketika memiliki putra yang salih dan putri yang salihah, luar biasa. Apalagi putra yang salihnya tidak pernah berhenti memohonkan ampun kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu alunan doa saja anak yang salih itu, seandainya abahnya atau umahnya mendapat siksa kubur karena ada dosa apa? Capretan air seni, ada dosa mengadu domba tapi belum mendapat kehalalan bagi orang yang pernah diadu domba, difitnah, ya, itu bisa berhenti. Manfaat dari doanya anak salih. Ya. Barakallahu fikum wallahu alam bissawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah memberikan karunia yang istimewa, husnul khatimah. Kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kita dimatikan oleh Allah di atas Islam dan di atas sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.